Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, apakah alat tulisnya sudah dipersiapkan? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah dipersiapkan, pembelajaran hari ini akan segera kita mulai. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita sudah melakukan praktik pemodelan bentuk molekul. Apakah kalian ingat? Masih, Bu. Oke, kalau masih ingat, coba siapa yang masih ingat nama bentuk molekul dari H2O? Bu. Ya, silahkan. Bentuk molekul H2O adalah bentuk pi. Sekarang, siapa yang masih ingat bentuk molekul dari CCl4? Saya. Ya, silahkan. Itu namanya tetrahedral, Bu. Iya, betul sekali. Sebelum kita mulai, di sini Bangun sudah share screen, apakah sudah kelihatan? Oke, kompetensi inti dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai adalah menerapkan teori VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar menganalisis kepolaran senyawa berdasarkan bentuk molekulnya. Di sini sudah muncul gambarnya atau belum? Sudah. Nah, ini gambar apa ya? Gambar air dan minyak, Bu. Oke. Nah, kira-kira air dan minyak itu kan kalau dicampur tidak mungkin mereka akan bersatu. Kira-kira kenapa ya hal tersebut dapat terjadi? Karena massa air lebih besar dibanding dengan massa minyak. Jadi, air akan di bawah dan minyak akan di atas. Iya, benar sekali. Jawaban tersebut benar jika ditinjau dari ilmu fisika. Jika ditinjau dari keilmuan kimia, prinsip apa nih yang mendasari hal tersebut? Ada yang tahu? Ada, Bu. Itu prinsip like supply. Benar sekali. Air dan minyak tidak dapat bersatu karena adanya perbedaan kepolaran. Nah, berbicara tentang kepolaran, apakah kalian sudah tahu tentang pengertian kepolaran senyawa? Saya, Bu. Ya, Kepolaran silakan. adalah pengkutupan senyawa karena adanya perbedaan keelektronegatifan antar atom dan penyusunnya. Nah, sekarang coba sebutkan contoh-contoh dari senyawa polar. Ada yang tahu? Sama air. NH2, Bu. Ya, apa? Apa, Vida? Tadi berbicara? NH3, Bu. Oh, NH3. Ya, benar. Kalau senyawa yang non-polar, coba sebutkan contohnya. Contohnya itu minyak, Bu. Oke, betul sekali. Minyak merupakan salah satu contoh dari senyawa non-polar. Nah, apakah kalian tahu contoh lain selain minyak yang termasuk ke dalam senyawa non-polar? Tidak tahu, Bu. Oke, belum tahu gitu ya. Nah, untuk mengetahui contoh-contoh senyawa polar dan non-polar, dasarnya itu adalah ikatan kimia dan bentuk molekul. Nah, polaran senyawa itu dapat diketahui berdasarkan bentuk molekul dan perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom penyusunnya. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan bentuk molekul suatu senyawa. Nah, nanti kalian silahkan buka Google Classroom-nya. Di pertemuan 3 di sini ada LKPD. Nanti kalian kerjakan secara individu, kemudian hasilnya di-upload ke Google Classroom, gitu ya. Nah, untuk video yang kalian cermati sebagai dasar pengisian LKPD akan saya putarkan sebentar lagi. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Silahkan dikerjakan secara individu, saya beri waktu 30 menit. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai?
Sudah. Oke, kalau sudah selesai nanti saya cek sebentar. Oke, di sini sudah ada yang mengumpulkan hasil pengamatannya. Oke, salah satu silahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa coba angkat tangan? Siapa ini? Oke, Rati, silahkan. Tabung yang pertama, air dan minyak tidak tercampur. Tabung yang kedua, air dan cuka bercampur. Tabung yang ketiga, minyak dan cuka tidak tercampur. Pada struktur senyawa, mana yang terdapat pasangan elektron bebas? Yang mempunyai pasangan elektron bebas adalah air dan cuka. Yang termasuk dalam senyawa polar yaitu air dan cuka. Sebab mempunyai PEB dan dapat tercampur dengan sempurna. Terima kasih, Rati. Nah, selanjutnya, oke, siapa yang mau presentasikan? Saya, Bu. Oke, siapa ini? Rona, Bu. Ya, Rona, silahkan. NH3, jumlah PEI 3, jumlah PEB 1, senyawa polar atau adalah polar. PCl5, jumlah PEI 5, jumlah PEB 0, senyawa polar atau non-polar adalah polar. Simpulannya, bentuk molekul mempengaruhi kepolaran senyawa. Senyawa polar mempunyai pasangan elektron bebas, juga larut sempurna dalam air. Hal tersebut sesuai dengan prinsip like this loves like. Sedangkan senyawa non-polar adalah sebaliknya. Oke, tadi sudah dipaparkan hasil presentasi dari teman-teman kalian. Nah, sekarang kita berdiskusi masalah ini yang perlu kalian cermati. Di sini PCl5 mempunyai 5 pasangan elektron ikat dan 0 pasangan elektron bebas. Nah, saat dia tidak mempunyai pasangan elektron bebas, apakah dia tergolong molekul polar? Tidak. Ya, tidak. Kenapa kok tidak tergolong molekul polar? Karena yang disebutkan itu yang mempunyai jumlah PEB. Jadi yang termasuk polar di sini hanya senyawa NH3. NH3 ini nantinya bisa larut ke dalam air karena sama-sama polar sesuai dengan prinsip like dissolve like. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah Tidak, Bu. Ya, sudah jelas semua ya. Nah, di sini sedikit saya tambahkan penjelasan tentang polaran senyawa. Polaran senyawa itu singkatnya adalah pengkutupan. Nah, apabila terjadi pengkutupan, maka dia disebut senyawa polar. Sedangkan yang tidak mempunyai kutub, dia adalah senyawa non-polar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, di sini ada kuis yang harus kalian kerjakan. Silahkan cek di kolom chat Zoom-nya kalian. Ada link untuk mengerjakan kuis. Oke, kuisnya sudah selesai dan ternyata yang memperoleh peringkat 1 adalah Maudy. Selamat ya kepada Maudy, semoga di kuis-kuis selanjutnya selalu mendapatkan peringkat 1. Yang lain juga jangan mau kalah ya sama Maudy, tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, sebelum pembelajaran saya akhiri, saya ingin satu orang untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kepolaran senyawa dapat diketahui berdasarkan kesimetrisan bentuk molekulnya dan perbedaan keelektronegativan. Apabila bentuk molekul tersebut simetris, maka tergolong senyawa non-polar. Dan apabila bentuk molekul senyawa tersebut non-simetris, maka tergolong polar. Ya, terima kasih. Kesimpulan yang sangat baik disampaikan oleh Vida. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang gaya antar molekul. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini adalah kita ucapkan alhamdulillah dan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.